Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah saya ketika saya menerapkan nilai-nilai guru penggerak di masa yang akan datang. Sebagai seorang guru yang menginginkan perubahan pada murid-muridnya. Baik dari sikap spiritual, sosial, mental dan karakternya, oleh karena itu saya harus pandai-pandai untuk memotivasi diri untuk selalu berbuat demi generasi penerus bangsa karena kelanjutan daripada bangsa ini akan diurus oleh generasi yang sedang kita didik saat ini. Yang menjadi dorongan untuk saya selalu terus membina tentu adalah dorongan spiritual karena dalam ajaran Islam ilmu ditempatkan di posisi yang sangat tinggi, dan seorang pendidik ditempatkan pada posisi yang sangat mulia di dunia dan di akhirat. Dalam sebuah petuah disebutkan, berilmu sebelum berkata dan bertindak. Inilah yang menjadi dorongan kenapa saya harus terus bertindak, terus berbuat dan terus memulai. Oleh karena itu wajib bagi saya untuk terus mengasah spiritual saya untuk mendorong kemandirian yang sudah saya bangun. Sudah menjadi kebiasaan saya selalu memperhatikan apa yang perlu ditingkatkan dari murid-murid terutama murid baru yang belum terbiasa dengan budaya atau adat istiadat lingkungan sekolah sehingga itu membuat saya perlu mencari tahu apa saja yang perlu dikembangkan di setiap murid melalui asesmen formatif. Sehingga akan dibuatkan sebuah program dan akan saya angkat di rapat guru untuk dijadikan program untuk pengembangan siswa. Kekurangan-kekurangan yang saya dapati dari peserta didik terkhusus murid baru seperti masih minimnya pemahaman tentang literasi dan numerasi serta minim berkarakter, belum berani mengumumkan sesuatu, kurang beradab baik kepada guru ataupun sesamanya, dan lain-lain. Dan atas dasar itulah akan dibentuk program-program yang bisa menunjang itu semua. Dan akar dari semua itu adalah adab dan akhlak, maka saya akan buat kegiatan seperti kajian siswa, makan siang bersama, pengawasan ucapan kepada yang lebih tua. Kolaborasi sangatlah penting untuk mensukseskan program yang sudah dilaksanakan, terutama kolaborasi dengan orang tua murid, organisasi di lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Saya biasanya ketika rapat bersama dengan orang tua sebelum membahas agenda rapat, maka saya dahului dengan pengajian orang tua, yang mana dalam pengajian itu muatan materinya seputar pendidikan anak, di mana kita juga berharap bahwa orang tua juga turut mengambil peran dalam mengawasi pendidikan anak. Karena sejauh pengetahuan saya bahwa sebagian besar orang tua tidak terlalu memperhatikan hasil pendidikan anaknya. Kemudian berkolaborasi dengan pihak keamanan atau polisi untuk berbagi edukasi dan informasi seputar tindak pidana yang dilakukan oleh anak remaja, itu menurut saya lebih tepat disampaikan oleh pihak terkait. Saya juga akan berkolaborasi dengan Dinas Pertanian untuk membantu dalam pengelolaan lahan sekolah yang luas sehingga anak-anak bisa terasah kemandiriannya, dan terakhir saya juga akan berkolaborasi dengan beberapa ormas Islam dalam pembinaan keagamaan yang lebih intensif sehingga adab dan akhlak peserta didik bisa semakin lebih baik. Dan tentu kita akan gagas semua itu dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan menyenangkan seperti dirangkaikan dengan ice breaking, games, dan door prize. Saya menemukan ide untuk mengasah mental anak dengan cara membuat program pembacaan kultum setelah salat zuhur. Kultum ini sangat bermanfaat sekali bagi perkembangan mental anak karena apa? Karena anak yang awalnya malu untuk tampil di depan rekan-rekannya menjadi berani untuk bisa tampil dan tanpa ragu. Program ini ditujukan untuk semua peserta didik dari kelas 7 sampai kelas 9, namun untuk kelas 7 mereka ini masih belum terbiasa. Pernah suatu waktu giliran kelas 7 untuk menyampaikan kultum di antara mereka ada yang berani untuk tampil di depan apa adanya tapi di antara mereka juga ada yang tidak berani. Masih malu dan juga masih takut padahal saya pada saat itu sudah menyiapkan teks yang sudah saya buat sendiri untuk mereka tampil kultum tapi masih ada di antara mereka yang tidak berani. Maka saya terus nasihati, saya terus motivasi bahwasanya tujuan program ini itu adalah untuk menguatkan mental dan keberanian kita tampil di depan umum. Saya tidak menilai benar salahnya apa yang dibaca, saya mau lihat keberanian kalian terbangun. Program ini sudah sangat membuahkan hasil bagi murid-murid yang sudah kelas 8 dan juga kelas 9. Kelas 9 itu mereka sudah semakin berani untuk tampil karena mereka sudah terbiasa. Pernah suatu saat saya terlambat buatkan kultum, ya mereka tagih ke saya, Ustadz mana kultumnya, saya sebentar mau kultum. Dari sini sudah kelihatan hasil bahwasanya ada kesadaran dari diri mereka akan kewajiban yang mereka diamanahkan dan ketika amanah itu sudah tiba maka mereka tergerak dengan sendirinya tanpa perlu saya arahkan lagi justru malah saya yang dikejar-kejar.
Dan ketika saya sampaikan informasi ini kepada orang tua murid, maka orang tua murid begitu amat sangat bahagia bahwasanya anaknya ini sudah semakin berkembang dari sisi mentalnya dan keberaniannya. Tentu program-program lain tetap kita laksanakan seperti pembinaan numerasi, kita buat kelas khusus di mana anak ini kita bina ulang matematikanya. Karena apa? Karena mereka nanti akan mengikuti kegiatan asesmen nasional, maka perlu kita latihan ulang, bahkan di kelas saya sendiri pun mengajarkan ini. Ya, bayangkan saya harus mengulang pelajaran matematika SD. Karena apa? Karena ketika saya uji, saya tanya mereka tentang pelajaran ini, tentang matematika, maka nol besar tidak ada yang mereka tahu, tidak ada yang mereka ingat. Maka dari situlah saya berinisiatif untuk mari rekan-rekan guru bantu saya kita selamatkan anak-anak kita ini. Karena apa? Karena sangat sulit sekali. Bagaimana caranya dia mau mempelajari matematika SMP sedangkan matematika SD mereka tidak bisa, padahal ini matematika adalah ilmu yang sangat dasar yang harus untuk kita pelajari. Kemudian di antara program kita juga adalah baca tulis Al-Quran, di mana anak-anak seusia mereka masih ada di antara mereka itu yang belum bisa baca tulis Al-Quran, sehingga kita juga membuat kelas khusus untuk mereka bisa membaca Al-Quran. Seorang guru reflektif selalu melihat dari sisi positif setiap saran dan kritik untuk memperbaiki kualitas kerja. Guru tidak boleh merasa puas terhadap pembelajaran yang dilakukan. Guru berani jujur mengakui kekurangan dirinya dalam pembelajaran. Oleh karena itu saya harus siap mendapatkan saran dan kritik baik kepada sesama guru ataupun siswa. Pernah kejadian ada siswa berani mengkritik guru karena selalu terlambat masuk, justru guru tersebut malah membela diri dan tak mengakui. Saya sebagai guru penggerak juga pernah dikritik oleh murid sendiri, dengan lapang dada pun saya terima dan kita berdiskusi dan menemukan jalan terbaiknya. Sekian dari kisah saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.